Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Setelah sempat menjadi perbincangan di internal kepolisian dan kalangan pemerhati keamanan, teka-teki mengenai sosok yang akan menggantikan Inspektur Jenderal Polisi Marzuki Alibasa sebagai Kapolda Aceh, akhirnya terjawab sudah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Brigadir Jenderal Polisi Rudi Setiawan untuk memimpin Polda Aceh. Bersamaan dengan penugasan tersebut, Rudi memperoleh kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi atau Jenderal Bintang 2. Penunjukan alumnus Akademi Kepolisian 1996 itu bukan sekedar rotasi jabatan biasa. Maklum saja, Aceh merupakan wilayah dengan karakteristik khusus, baik dari segi sosial, politik, maupun keamanan. Selain memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan, provinsi ini juga selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pintu masuk utama penyelundupan narkotika jaringan internasional. Di sisi lain, penanganan berbagai dugaan tindak pidana korupsi juga menjadi perhatian masyarakat. Bagi Rudi, Aceh bukan wilayah yang asing. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh. Tentu saja ini satu posisi yang memberinya pengalaman langsung menghadapi peredaran narkoba di wilayah yang memiliki garis pantai lebih dari 2.600 km. Saat itu, ia terlibat dalam berbagai operasi pengungkapan jaringan narkoba yang memanfaatkan perairan Aceh sebagai jalur masuk sabu dari kawasan Golden Triangle atau Golden Crescent melalui Selat Malaka. Pengalaman tersebut kemudian mengantarkannya bertugas di Badan Narkotika Nasional atau BNN, hingga dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis di tingkat nasional. Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda Aceh, Rudi menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri sejak Februari 2026 lalu. Karir Rudi juga dikenal kuat di bidang reserse. Ia mengawali pengabdian di Polda Metro Jaya sebagai penyidik dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting seperti Kanit 3, Subdit 2, Direktorat Reserse Narkoba, Kasubdit 1, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kapolsek Metro Penjaringan hingga Kapolres Badung Bali. Rekam jejak tersebut membentuk karakter kepemimpinannya yang dekat dengan dunia penyelidikan, pembuktian perkara, serta pengungkapan kejahatan terorganisasi. Sebelum keputusan Kapolri diumumkan, sejumlah nama memang sempat disebut sebagai kandidat Kapolda Aceh. Di antaranya Wakapolda Aceh Brigadir Jenderal Polisi Ari Wahyu Widodo, Kepala BNN Provinsi Aceh Brigadir Jenderal Polisi Dedi Tabrani, Brigadir Jenderal Polisi Armaini, serta Brigadir Jenderal Polisi Diki Santoni. Namun setelah melalui proses penilaian rekam jejak dan kebutuhan organisasi, pilihan akhirnya jatuh kepada Rudi Setiawan. Penugasan ini datang di tengah tantangan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat gabungan dari Polri, BNN, Bea Cukai, dan TNI berulang kali menggagalkan penyelundupan sabu dalam jumlah besar melalui perairan Aceh. Modus operandinya terus berkembang, mulai dari penggunaan kapal nelayan, kapal cepat, hingga praktek ship-to-ship transfer di tengah laut. Yang lebih mengkhawatirkan, Aceh tidak lagi hanya menjadi daerah transit. Sejumlah pengungkapan kasus menunjukkan adanya keterlibatan jaringan lokal sebagai penerima, distributor, hingga pengendali peredaran narkoba. Kondisi ini tentu saja menuntut strategi yang tidak hanya fokus pada penangkapan kurir, tapi juga membongkar aktor intelektual mengikuti aliran uang serta menyita aset hasil kejahatan. Itu sebab pengalaman panjang Rudi di bidang narkotika menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Namun keberhasilan pemberantasan narkoba tentu saja tidak dapat mengandalkan Polda semata. Sinergi dengan BNN, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, Bakamla, pemerintah daerah, serta masyarakat pesisir tetap menjadi faktor utama untuk mempersempit ruang gerak sindikat internasional. Harapan publik juga tertuju pada penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir misalnya, sejumlah perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pemerintah dan pengelolaan anggaran daerah menjadi perhatian masyarakat. Itu sebab pergantian Kapolda selalu membawa harapan agar proses penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling disorot, sebab masyarakat menanti perkembangan berbagai perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kepastian hukum tentu saja terhadap kasus-kasus tersebut dinilai sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Di luar dua isu utama itu, tantangan lain yang dihadapi Kapolda baru adalah menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Profesionalisme, penyelidikan, pelayanan publik, transparan, pengawasan internal, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat kini menjadi ukuran keberhasilan yang sama pentingnya dengan banyaknya kasus yang berhasil diungkap. Sebagai daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang khas, tentu saja Aceh juga membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen sipil. Penegakan hukum yang efektif harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan, edukasi, dan penguatan kepercayaan publik. Karena itu penunjukan Rudi Setiawan mengakhiri spekulasi mengenai siapa yang akan memimpin Polda Aceh. Namun keputusan tersebut sekaligus menjadi awal dari tantangan yang lebih besar. Rekam jejaknya sebagai polisi reserse dan spesialis pemberantasan narkotika tentu saja menjadi modal kuat. Meski demikian, keberhasilan kepemimpinannya akan diukur dari hasil nyata di lapangan. Sejauh mana Polda Aceh mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkoba, mengawal penanganan perkara korupsi secara profesional, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Itulah harapan besar yang kini menyertai Kapolda baru dari masyarakat Aceh. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.